Seorang lawyer tidak punya landasan etika, moralitas, begitu jadinya. Gue cabut tuh. Kalau Brian beda, kita hormat. Semua teriak dan semua bangga. Dia bicara kemanusiaan. Tapi kalau dia mendapatkan klien yang tidak bisa diatur, mempermalukan dirinya, siapa kamu gitu? Juga Agus sudah ada yang bantu. Bang Krisnamurti tuh udah kemarin ngasih duit 50 juta, terus mau biayain pengobatan. Udah di tangan orang yang tepat sih menurut gue. Uangnya gue ambil dari Yayasan Novi, gue bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya. Sama Agus, donatur yang berkeberatan datang ke gue aja, bawa buktinya, ntar gue balikin duitnya. Gimana, setuju gak? Selama gak melanggar hukum ya. Gue sih ada duitnya nih soalnya, kita bagi-bagi aja ya. Ke orang yang membutuhkan. Ntar kalau ada yang keberatan, gak apa-apa, nanti gue ganti pakai duit gue. Enak kan? Beres ya? Bener gak? Awal kan dia sudah ngomong bahwa kalau Novi berani ambil tuh uang, dia akan sikat dan dia akan ganti, ya kan? Berarti ini gaya-gayanya aja, seolah Gus, uang lu hilang ntar gua ganti. Ya saya nggak jelas juga yang 98 yang ditutupi mana, itu kan hanya omong. Kalau orang sudah berjanji nggak bisa lagi berkelit lagi. Agus, omongannya tuh, Gus, Agus kan nggak butuh lagi uang itu, sudah dibantu Krishna dan kita serahkan kepada orang lain sambil ngejek, ya itu yang membuat pemicu ributnya itu di situ. Ya, mulai saat ini nggak ada lagi damai sama mereka. Silakan netizen dukung, itu namanya Novi, silakan dukung. Dan lu kan udah mundur 3 pengacara, tambah lagi 1000, bela kamu. Tambah lagi 1000 pengacara Indonesia, bela dia. Nanti kalian akan tahu titik permasalahannya sampai di mana. Kita nggak takut sama Denny Sumargo. Denny Sumargo pun mau ngambil uang itu, silakan. Den, lu berani ambil uang itu, Den, lu bagi-bagi, tunjukin karakter lu ya. Kemarin karakter lu mengatakan waktu diundang aja nggak mau datang. Ini kan donasi, saya nggak ini. Giliran orang sudah mau tanda tangan, lu ngek orang mau bagi-bagikan kebencanaan alam uang ini, ya. Berarti pengetahuan kalian tentang itu terlalu sempit. Brian dalam hal ini melakukan konfirmasi ulang, padahal sebenarnya itu di luar daripada keinginan Novi. Novi tidak ingin mengirimkan lagi surat konfirmasi karena harusnya kesepakatan kita pada saat di mediasi itu 2 poin atau 2 opsi itu hanya berlaku di Gedung Juang, hanya berlaku pada saat mediasi di Gedung Juang. Nah sekarang kenapa bisa terjadi pertemuan ini? Karena Brian mengirimkan surat konfirmasi itu. Brian kirimkan surat konfirmasi itu tanpa sepengetahuan Novi. Itu inisiatif daripada Brian. Oke, Brian melakukan mengirim surat konfirmasi kepada Farhad Abbas, kepada Agus Salim gitu ya, untuk mengkonfirmasi bagaimana penawaran yang ada di Gedung Juang kemarin. Dan itu sebenarnya Novi tidak mau. Novi tidak menginginkan hal itu gitu loh. Novi inginkan kalau memang mau perdamaian nanti di pengadilan atau di Kemensos atau nanti pihak-pihak terkait yang nantinya menentukan sikap, harus sesuai dengan aturan pula, harus ada mekanismenya. Donatur harus dilibatkan, Densu harus dilibatkan. Nah, ini sebenarnya poinnya kan. Maka saya kira, aduh kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Jadi ditekankan nih, kan dari kemarin aku dibully terkait katanya jangan damai. Ini tuh nggak ada pembahasan soal perdamaian, sayangku, cintaku ya. Damai itu di kantor polisi. Ini pembahasan soal dana donasi gitu ya. Sekarang dijelaskan ya. Ternyata memang ada ketidaknyamanan Novi itu sendiri yang terpancar, sehingga Novi itu sampai pada titik di mana dia sempat mengucapkan kepada saya, Bang, nggak enak sama Om Brian. Nah itu sampaikan ke saya nggak enak. Intinya mereka ini, Novi ini menghargai Brian saja pada saat itu gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, terlihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Brian di dalam upaya hukum atau langkah-langkah hukum terhadap Novi ini, saya melihatnya ada blundernya gitu ya, ada blundernya. Terutama ya saya kaget betul ketika Brian mengatakan mundur diri dari kuasa hukumnya Novi, di tengah-tengah ada Agus dan lain-lain begitu ya. Ini kan adalah suatu hal yang mengagetkan kita semua tentunya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi dari hati kecil saya sih udah nggak kaget Brian itu mundur. Kenapa? Karena Brian sadar betul saat ini banyak sekali di sosial media, di media saat ini sedang mempertanyakan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian ini sudah benar apa tidak?
YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27A UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Law. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Ramai Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merembet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus juga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi dipakai untuk berbayar utang keluarga Agus. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti. Agus Salim yang awalnya mengaku legowo mendadak melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya.